Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa belajar dengan baik dan tetap semangat semuanya. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 3, yaitu berpikir kritis. Nah, adik-adik, berpikir kritis itu merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena berpikir kritis ini merupakan suatu aktivitas kognitif yang berkaitan dengan nalar. Nah, oleh karena itu, berpikir kritis ini sangat dibutuhkan dalam pemecahan masalah maupun dalam mencari solusi. Lalu, apa sih berpikir kritis itu? Nah, singkatnya seperti ini. Berpikir kritis merupakan berpikir yang berkaitan dengan nalar. Berpikir kritis merupakan berpikir secara logika, secara nyata. Orang yang berpikir kritis ketika diberikan satu masalah, dia bisa mengembangkan masalah tersebut menjadi beberapa masalah. Nah, kemampuan berpikir kritis ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada kemampuan berpikir dasar, seperti contohnya menghafal, mengulang-ulang informasi sebelumnya. Yang kedua ada kemampuan berpikir tinggi, seperti contohnya ketika kita menemukan sebuah informasi yang baru, kita bisa menafsirkan, mengevaluasi, dan juga menyimpulkan bagaimana informasi tersebut bisa berkembang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah menciptakan kita itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dan juga Allah telah melengkapi kita dengan akal dan juga pikiran. Oleh karena itu, marilah kita gunakan akal dan pikiran ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk hal yang positif, jangan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Nah, dengan mempelajari bab ini, kita diharapkan bisa menghayati dan juga menerapkan bagaimana sih berpikir kritis itu. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita dan juga sebagaimana yang telah diarahkan oleh Rasul. Sehingga kita itu dapat menerapkan berpikir kritis ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari berpikir kritis. Kita oleh Allah telah dilengkapi dengan akal dan juga pikiran. Akal dan pikiran kita ibaratkan seperti pisau. Oke, kenapa seperti pisau? Pertama, pisau ketika kita tidak gunakan dan tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka pisau ini tidak ada manfaatnya dan pisau akan menjadi tumpul. Lain halnya ketika pisau ini kita gunakan, kita asah, ya pisau ini akan menjadi tajam. Pisau ini bermanfaat, bisa digunakan untuk memasak, memotong daging, memotong sayuran, memotong buah-buahan. Nah, seperti itulah akal pikiran kita. Allah menciptakan adanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu supaya kita sebagai manusia mampu berpikir kritis. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Adik-adik semua, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, pada ayat 190 dijelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, adanya pergantian siang dan malam, itu mengandung adanya tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pada ayat 191 dijelaskan bahwa orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, berbaring, maupun berdiri. Adik-adik semua, ayat tersebut itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berpikir kritis tentang ciptaan Allah, berpikir kritis tentang penciptaan Allah, adanya langit, bumi,
pergantian siang dan malam. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidaklah sia-sia. Semua ada hikmah dan juga makna tersendiri. Allah menciptakan malam untuk kita beristirahat. Allah menciptakan siang untuk kita beraktivitas. Nah, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini tidaklah sia-sia. Maka dari itu kita harus senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan atau kondisi apapun. Entah itu kita sedang duduk, berbaring, ataupun berdiri. Selanjutnya, bagaimana kita berpikir kritis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan kepada kita, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim, bahwasanya Rasul bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah." Berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Nu'aim dan Ibnu Abbas. Nah, hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa kita telah diberikan batasan-batasan dalam berpikir kritis. Batasan yang telah diberikan Rasul itu agar kita itu bisa mendayagunakan akal pikiran kita dengan baik untuk memikirkan segala ciptaan Allah, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan juga manfaat atas ciptaan Allah. Tetapi kita itu dilarang untuk berpikir tentang zat Allah, karena tidak ada manusia yang mampu mencapainya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mewujudkan berpikir kritis? Yang pertama, tentunya kita harus giat menuntut ilmu. Kita bersama-sama meraih cita-cita dari bangku sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, semua itu kita lakukan dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita. Itu adalah salah satu wujud dalam berpikir kritis. Yang kedua, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Marilah kita gunakan setiap waktu yang kita miliki untuk berzikir, untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun, entah itu berdiri, duduk, maupun berbaring, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah. Yang ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi. Kenapa kita harus teliti dan kritis dalam menerima informasi? Karena tidak semua informasi yang kita terima itu informasi yang benar. Kita harus telaah dulu dari mana informasi itu berasal, siapa yang menyampaikan informasi, apakah informasi yang disampaikan itu benar adanya ataupun hoax. Nah, oleh karena itu kita harus teliti dan juga kritis dalam menerima informasi. Disinilah akal pikiran kita digunakan. Seseorang boleh memberikan informasi kepada kita, tetapi kita juga memiliki persepsi tersendiri. Kita memiliki argumen sendiri. Kita berhak menolak ataupun menerima informasi yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya ada hikmah dari berpikir kritis. Tentunya segala sesuatu ini memiliki hikmahnya. Salah satunya ketika kita berpikir kritis. Yang pertama, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kita berpikir kritis tentang segala ciptaan Allah, kita diharapkan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, kita dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, dapat memperluas pengetahuan dan juga mengasah kemampuan kita. Yang keempat, tentunya menumbuhkan sikap tabayun atau klarifikasi terhadap informasi. Jadi kita tidak mentah-mentah menerima informasi yang datang dari luar, tapi harus kita klarifikasi dulu apakah berita tersebut benar atau tidak, apakah berita tersebut bermanfaat atau tidak, apakah berita tersebut baik atau tidak. Baik adik-adik semua, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.